Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal SGZ MPH. Saya adalah salah satu dosen di Politeknik Negeri Jember dari program studi D4 Gizi Klinik jurusan Kesehatan. Perkenalkan, saya melalui video ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Gizi dalam Daur Kehidupan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat untuk tujuan memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan. Mata kuliah ini, Gizi dalam Daur Kehidupan, pada program studi gizi klinik merupakan mata kuliah dasar yang mendukung kompetensi calon ahli gizi. Mata kuliah ini membahas tentang gizi dalam daur kehidupan yang meliputi gizi saat kehamilan, gizi saat menyusui, gizi pada bayi, gizi pada balita, gizi pada anak sekolah, gizi pada remaja, gizi pada orang dewasa, serta gizi pada usia lanjut. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D4 Gizi Klinik jurusan Kesehatan Politeknik Negeri Jember. Mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan ini memiliki bobot sebesar 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah GDDK atau Gizi dalam Daur Kehidupan bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta mempraktikkan konsep-konsep pemenuhan gizi dari berbagai sudut pandang usia maupun fase perkembangan manusia secara fisiologis. Pada mata kuliah ini akan membahas 13 bahan kajian, antara lain konsep gizi dalam daur kehidupan, pertumbuhan anak, perkembangan anak, gizi bayi, gizi balita, gizi anak usia sekolah, gizi remaja, gizi pada usia kehamilan, dan gizi ibu menyusui, serta gizi dewasa, gizi vegetarian, gizi pekerja, yang terakhir adalah gizi pada lanjut usia. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi D4 Gizi Klinik yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 8, dan Anda bisa melihatnya di layar sebagai berikut. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ada 5, yaitu yang pertama, pada akhir semester mahasiswa mampu memahami konsep dasar gizi dalam daur kehidupan. Yang kedua, mampu mengetahui dan melakukan pemenuhan gizi pada bayi dan anak sampai usia 2 tahun. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengetahui dan melakukan pemenuhan gizi pada anak usia sekolah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengetahui dan melakukan pemenuhan gizi pada kehamilan dan ibu menyusui. Yang kelima, mahasiswa mampu mengetahui dan melakukan pemenuhan gizi pada remaja, usia dewasa, dan lansia. Referensi yang digunakan pada mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan ini beragam, di antaranya buku Nutrition Through the Life Cycle, Gizi dalam Daur Kehidupan, dan masih ada beberapa sumber pustaka lainnya yang relevan. Sistem pembelajaran di mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan ini dilaksanakan secara sinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran kolaboratif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam diskusi penugasan berupa studi kasus melalui Learning Management System Politeknik Negeri Jember. Pembelajaran mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan ini dilakukan selama 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester atau UTS, lalu 1 pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester, dan 1 pekan terakhir adalah UAS. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tools web conference seperti Google Meet, Zoom, maupun Microsoft Teams. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group atau forum diskusi di Learning Management System yang disediakan oleh Politeknik Negeri Jember untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan dan penugasan secara mandiri maupun berkelompok.
Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah gizi dalam daur kehidupan didapatkan melalui aktivitas partisipatif atau case method dan hasil proyek atau team based project, UTS, serta UAS. Baik case method maupun team based project dilakukan penilaian berdasarkan pada rubrik penilaian pembelajaran yang di dalamnya memuat kecakapan pembelajaran, literasi, solusi, presentasi, dan laporan. Kemudian UTS dan UAS dilakukan menggunakan rubrik multiple choice questions atau MCQ. Pembobotan setiap evaluasi hasil pembelajaran adalah case method sebanyak 37,5%, team based project sebanyak 22,5%, UTS sebanyak 20%, dan UAS sebanyak 20% dengan total evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah gizi dalam daur kehidupan untuk mahasiswa program studi D4 Gizi Klinik Politeknik Negeri Jember. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka menggunakan tools web conference. Selamat menyimak. Perkenalkan ya, nama saya Pak Iqbal, atau lebih lengkapnya Muhammad Iqbal. Saya insya Allah akan meneruskan dari materi perkuliahan di gizi dalam daur kehidupan. Kita sudah sampai di topik gizi pada ibu penyusui ya. Dan mata kuliah GDDK ini adalah salah satu mata kuliah inti gizi ya, yang mungkin teman-teman juga harus menguasai lebih ya dibandingkan mata kuliah umum lainnya. Tuh. Ada beberapa topik yang akan saya bahas di sini ya, adalah ada mengenai bagaimana kita mengenal ASI ya, kita refresh kembali mengenai ASI, kemudian ada juga mengenai gizi pada ibu menyusui, kemudian juga ada kendalanya, makanan apa yang diperbolehkan dan dipantang dan lainnya gitu ya. Oke, pertama kita nggak pas kalau kita ngomongin tentang gizi pada ibu menyusui, tetapi kita nggak ngomongin tentang ASI-nya dulu ya. Jadi kita mulai dari produknya gitu ya. Dalam kasarannya seperti itu ya. Jadi produk apa sih yang dihasilkan? Tentu saja ASI gitu ya. Susu ibu ini adalah bisa diklaim sebagai makanan terbaik ya, terutama bagi bayi di bawah usia 2 tahun. Gitu. Nah, ASI ini tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan susu formula sama sekali ya. Jadi sangat jauh dari segi apapun ya. Kalau ASI itu mengandung zat gizi yang tepat dan disesuaikan dengan kebutuhan bayi ya. Jadi ASI itu akan berubah komposisinya mengikuti dengan perkembangan bayinya gitu. Nanti kita akan bahas lebih detail gitu. Nah, serta meningkatkan kekebalan tubuh dari si bayi ya, mengurangi resiko infeksi dan penyakit. Selain itu, ya, ASI sendiri itu juga gratis dan dapat mempererat hubungan antara ibu dan bayi. Kenapa? Karena langsung menyusui ya. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan susu formula ya, itu tidak bisa memberikan kekebalan tubuh yang sama dengan ASI, bahkan jauh sekali. Ya, meskipun klaimnya macam-macam ya. Ya, tapi sebaik-baiknya klaim dan semahal-mahalnya produk gitu, itu nggak bisa sama sekali menyamai gitu ya. Jadi sangat perfect ya ASI ini gitu. ASI itu komposisi terbesarnya jelas itu adalah air gitu ya, kandungan mayoritasnya ya. Kemudian di sana ada zat gizi makro, tentu saja ada protein, karbohidrat, lemak ya. Ada zat gizi mikro lengkap vitamin dan mineralnya, dan ada zat kekebalan dan faktor pertumbuhan. Nah, dua zat ini yang tidak ada di susu formula ya. Kenapa? Karena susu formula itu adalah susu sapi ya, sedangkan ASI susu dari manusia yang langsung diminum. Susu sapi itu harus diperah dulu, kemudian dibawa ke pabrik, kemudian untuk menjadi bubuk itu harus dengan proses pemanasan yang sangat tinggi, di mana proses pemanasan tersebut itu bisa mempengaruhi zat kekebalannya ya. Jadi semua bisa rusak, dan karena zat kekebalan dan lainnya seperti faktor pertumbuhan itu sangat riskan terhadap panas. Nah, sedangkan di pabrik itu pasti dipanaskan supaya jadi bubuk gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman belajar di Tekpang ya atau IBM itu kan ada prosesnya, bagaimana proses membuat susu bubuk ya. Nah, seperti itu. Jadi rusak semua.
Nah, kalaupun ada faktor-faktor zat gizi lainnya, itu adalah fortifikasi atau enrichment kayak gitu ya. Jadi ditambahkan zat ini, tambahkan zat. Nah, itu yang membuat susu itu menjadi mahal, susu formula, gitu ya. Di dalam ASI itu ada beberapa tipe ASI ya, gitu ya. Ada yang kolostrum, gitu, ASI transisi dan ASI matang atau mature. Nah, yang kolostrum itu adalah ASI awal-awal keluar ya, 1 sampai 5 hari setelah melahirkan ya. Ini adalah kaya protein, imunoglobulin, laktosa, dan mineral ya. Dan sangat kaya akan zat-zat kekebalan tubuh. Nah, biasanya dia berwarna kuning, kental gitu ya, nggak seperti susu gitu ya. Ini adalah kolostrum. Kedua adalah ASI transisi. Nah, setelah memasuki usia hari ke-6 setelah melahirkan, itu sampai 2 pekan, itu sudah mulai berubah ya. Eh, Lemak, karbohidrat, laktosanya meningkat setelah imunoglobulinnya sudah mulai turun ya. Lebih sedikit kandungan kekebalannya dari kolostrum. Kemudian ada ASI mature ya, setelah 2 pekan itu sudah sampai dan seterusnya itu sudah mulai ASINya lebih berubah lagi gitu ya, lebih lengkap untuk kandungan gizinya kayak protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air gitu ya. Kandungan kekebalannya pun masih ada tetapi nggak terlalu tinggi kayak di awal. Karena saking besarnya manfaat ASI, maka kita perlu menjamin ibunya ini memproduksi ASI dengan baik ya. Bagaimana mungkin kualitas ASINya itu bagus kalau gizinya ibunya nggak terjamin. Nah, disinilah kita akan bahas eh, apa sih yang perlu ahli gizi perhatikan gitu ya pada ibu menyusui gitu. Oke, kita mulai masuk ke kebutuhan ibu menyusui. Nah, ibu menyusui pun juga harus memiliki kebutuhan yang berbeda. Karena dia harus mengeluarkan air susu, maka juga ada energi di sana yang keluar juga. Maka kita harus memberikan energi yang lebih gitu. Oke, bagaimana sih kebutuhan gizi ibu menyusui itu? Nah, kebutuhan gizi diperlukan oleh ibu menyusui itu untuk memproduksi ASI yang cukup dan berkualitas gitu ya. Kita nggak akan bisa, ibu nggak akan bisa ya menghasilkan ASI yang cukup kalau misalkan dia dehidrasi misalkan, jadi atau gizinya kurang dan seterusnya gitu. Jadi harus dijamin kebutuhannya. Ibu menyusui membutuhkan asupan gizi yang lebih banyak dibandingkan wanita non laktasi seperti saya tadi sudah bilang ya, karena memang ada produksi ASI di sana. Nah, beberapa gizi penting ya dibutuhkan oleh ibu menyusui meliputi protein, lemak, karbohidrat, ya, vitamin, mineral, dan air. Artinya semua komplit itu harus dipenuhi. Nah, bagaimana menghitung kebutuhannya? Pertama kita hitung dulu kebutuhan kalori harian ya. Jadi kita hitung berapa kebutuhannya, kemudian tambahkan 500 kalori per hari untuk produksi ASI. Jadi faktor koreksi untuk produksi ASI-nya. Jadi untuk menghitung kebutuhan kalori dapat menggunakan rumus Harris Benedict atau yang lainnya ya. Kemudian kita hitung kebutuhan proteinnya. Nah, kebutuhan protein itu membutuhkan protein sekitar 25 gram per hari atau kalau misalkan menggunakan berat badan bisa menggunakan 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan. Kemudian kita hitung lemaknya ya. Lemak ini sekitar 20 sampai 25% dari total kalori harian gitu ya. Seperti itu. Kalau karbohidrat itu sisanya gitu ya, sisanya. Tergantung dari teman-teman nanti berapa proteinnya, lemaknya. Nah, sisanya itu adalah karbohidrat. Biasanya sekitar 50%-an dari total kalori harian. Nah, itu bisa diambil dari karbohidrat kompleks ya, kayak roti gandum, nasi merah, sayuran hijau, atau nasi biasa, singkong, dan seterusnya. Kemudian untuk kebutuhan vitamin mineral ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa yang utama adalah vitamin D, kalsium, dan zat besi ya. Selanjutnya kita bahas mengenai makanan yang dianjurkan dan dihindari pada ibu menyusui. Nah, kan ada yang bilang nih, bener nggak sih makanan apa yang kita makan itu bayinya tuh bisa ngerasain gitu ya? Bener nggak kalau misalkan atau apa yang dimakan oleh ibu itu mempengaruhi produksi dan seterusnya zat gizinya? Yuk kita cari jurnalnya gitu ya atau hasil penelitiannya gitu. Nah, ini kan seperti itu, makanan ibu itu berpengaruh terhadap ASI nggak sih? Nah, jawabannya adalah dari 17 penelitian yang ada ya, itu berkesimpulan bahwa makanan yang diasup oleh ibu itu 88% dari penelitian tersebut ya, dari 17 penelitian, 17 paper ya. Mungkin papernya ada yang meta analisis dan seterusnya.
itu mayoritas bilangnya secara signifikan itu ada pengaruh terhadap komposisi ASI. Jadi apa yang dimakan ibu itu berdampak, ya. Jadi hati-hati gitu ya. Kalau makan-makan gitu ya. Jadi kayak misalkan asam lemak ya, zat gizi makro, kemudian mikrobiomnya itu berpengaruh gitu ya dengan apa yang dimakan. Apa saja sih makanan-makanan yang sebaiknya dikonsumsi oleh ibu menyusui ya? Sama halnya dengan apa namanya pedoman umum gizi seimbang yang lainnya ya. Jadi kita disarankan untuk makan makanan yang seimbang ya, mulai dari karbohidrat, yang protein, lemak dan seterusnya gitu ya. Ada beberapa yang sebaiknya dihindari ya. Kayak misalkan minuman beralkohol ya. Minuman beralkohol itu jangankan ibu menyusui ya. Orang sehat pun nggak boleh ya. Kemudian ngomongin tentang minuman, ini mungkin saya kurang menambahkan adalah berkaitan dengan kopi dan teh gitu ya. Jadi kopi dan teh bagaimana untuk pada ibu hamil? Sebenarnya tidak dihindari ya, cuma dibatasi saja dan konsumsinya mungkin tidak boleh terlalu banyak gitu ya. Karena apa? Keduanya ini kopi dan teh itu tinggi kandungan kafeinnya. Dan nanti akan berdampak kepada bayinya. Nanti bayinya bisa sulit tidur, rewel gitu ya. Karena kalau begadang terus, kurang tidur, kurang istirahat akan jadi rewel dan ya tentu saja merepotkan buat ibunya. Kemudian kurangi lemak jenuh dan lemak trans ya, kayak misalkan gorengan, makanan cepat saji dan makanan olahan itu. Kemudian garam dan gula yang tinggi ya sebaiknya dihindari, kayak makanan kaleng dikurangin, makanan instan juga, camilan, manisan, asinan gitu juga dikurangi. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penyebab intoleransi dan alergi juga dihindari. Apa saja sih sebetulnya faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ya? Kalau tadi itu faktor-faktor gizi ya. Nah, kita sekarang membahas tentang faktor yang di luar gizi. Mekanisme yang cukup kompleks tadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah frekuensi pemberian ASI ya. Jadi semakin sering disusuin oleh anaknya itu semakin deras ASI itu. Ya, seperti itu. Jadi memang refleksnya seperti itu, refleksnya. Misalkan ASI itu tidak bisa keluar gitu ya. Itu hanya mitos saja. Pak, ini memang beneran Pak, nggak keluar. Nah, mungkin faktor yang lain gitu ya, faktor yang lain. Tapi pada dasarnya semua bisa keluar gitu ya. Gaya hidup itu juga mempengaruhi, kayak misalkan merokok, kemudian begadang, ibunya suka begadang, suka merokok dan seterusnya. Itu pasti sangat berpengaruh terhadap produksi ASI-nya sendiri gitu ya. Tentunya ibu yang merokok atau mungkin gaya hidupnya nggak bagus, pastinya produksi ASI-nya dan kualitasnya pun berbeda ya. Kemudian kesehatan fisik dan mental. Nah, ini yang paling penting. Karena mayoritas ASI itu produksinya dipengaruhi oleh kesehatan mentalnya, gitu, mental dari ibunya. Jadi ibunya stres itu langsung mampet, gitu ya. Ibunya stres itu langsung mampet. Nah, makanya sebaik apapun gizinya dijamin oleh ahli gizi, kasih makanan dan macam-macam yang bagus-bagus. Kalau misalkan mentalnya ini nggak dijaga, maka nggak ada artinya, gitu ya. Karena ASInya nggak bisa produksi dengan baik, ya. Kemudian obat-obatan. Nah, ini juga obat-obatan. Ingat ya, ibu menyusui dan ibu hamil dan menyusui itu tidak sembarangan minum obat. Ya, ada kelasnya gitu ya. Ada kelas obat yang bisa dikonsumsi dan tidak bisa dikonsumsi. Maka kalau misalkan ibu itu sakit, itu wajib hukumnya untuk konsultasi ke dokter. Harus gitu. Nggak bisa, aduh, ibu hamil gitu ya, atau menyusui gitu. Aku pusing nih gitu. Aku minum obat ini aja deh gitu ya. Ngasal minumnya. Itu berpengaruh ke bayinya kalau menyusui. Kalau pada ibu hamil lebih parah lagi gitu ya. Mempengaruhinya bisa, kalau misalnya obat itu agak ngawur gitu ya, itu bisa menyebabkan kecacatan. Jadi sangat hati-hati terhadap obat ini. Kemudian dukungan sosial ya. Dukungan sosial itu penting ya. Kayak misalnya dukungan suami untuk menyusui ya, dukungan mertua, dukungan ini dan seterusnya itu penting, sangat penting. Karena banyak sekali ibu ini sudah ready untuk menyusui dan seterusnya, tetapi untuk misalnya ibu ini paham ASI eksklusif ya, tetapi
mertuanya bilang, ini anak itu nangis terus karena kelaparan. Nggak cukup ASI tok, jadi harus dikasih dengan nasi. Gitu ya. Jadi disuapin nasi, suapin pisang, dikerok, atau mungkin apa lain-lainnya lah, dikasih ini, dikasih itu, macam-macam. Padahal dia belum usia 6 bulan lebih gitu ya. Jadi masih harusnya ASI eksklusif, dikasih macam-macam minumnya. Makannya gitu ya, maka kasih makan macam-macam, kasih minum macam-macam, karena nggak ada dukungan gitu ya, dan ibu tidak berdaya ketika dipaksa seperti itu gitu ya. Nah ini penting gitu ya. Yang terakhir itu adalah apa namanya, dukungan lingkungan juga gitu ya, lingkungan fasilitas itu juga penting juga gitu ya. Oke, baik, itu mungkin ya yang bisa saya sampaikan. Kita lanjut ke diskusi ya, ke sesi diskusi. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Pramudio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Pramudio Sadirgo dari golongan C. Izin bertanya, jika sampai bayi lahir dan ASI belum keluar, kira-kira itu yang mempengaruhi apa ya Pak? Apa hormonnya atau dari ibunya sendiri gitu? Terima kasih. Oke, good. Pertanyaan bagus ya, Pramudio. Nah, dari sisi medis itu nggak dikasih makan 3 hari pun nggak ada masalah, ya. Dan ini hal yang umum gitu ya, hal yang umum gitu. Jadi bukan kadang-kadang orang itu menyerah di hari pertama, kedua itu sudah nyerah. Wah janganlah, kasihan nih kelaparan, dikasih susu formula aja, udah ini udah nggak keluar sama sekali. Oh enggak. Tapi dari sisi ibu harus diusahakan supaya bisa keluar. Nah itu usahanya macam-macam gitu ya. Mulai dari pijat payudara, kemudian mulai dari mencoba membiasakan. Kadang-kadang masih stres ya, kadang baru melahirkan itu stresornya tinggi ya. Jadi masih belum keluar sama sekali gitu ya. Makanya ketika mau melahirkan tuh perlu ada persiapan-persiapan ya, apa namanya, untuk menyusui. Dan biasanya ketika mau melahirkan kalau normal itu sudah keluar duluan, biasanya mungkin menetes atau dan seterusnya gitu. Jadi dan sedotan bayi itu biasanya mampu untuk karena keras ya, biasanya keras, sedotan bayi itu mampu untuk mengeluarkan ASI untuk pertama kalinya. Karena biasanya yang pertama kali itu agak agak sulit gitu ya, terutama yang belum berpengalaman punya bayi ya, misalnya bayi pertama, anak pertama gitu kan, belum pernah menyusui sebelumnya, itu cenderung lebih sulit gitu ya. Makanya disarankan memang perlu ada persiapan-persiapan gitu untuk menyusui. Jadi menyusui nggak, untuk beberapa orang itu nggak langsung keluar ASINya, dan itu nggak perlu stres ya, nggak perlu stres harus panik. Ini anaknya nanti minumnya gimana segala macam. Bayi itu bisa mampu bertahan tanpa makan itu 3 hari gitu ya. Jadi kalau kalau yang dokter anak yang apa namanya, yang dia tuh pro ya terhadap ASI eksklusif ya, ya biasa saja, bisa menyarankan nggak ada masalah bu, nggak apa-apa sih, tunggu aja sampai besok gitu. Loh ini bayinya gimana gitu. Karena pengalaman anak saya gitu ya, ini bayinya terus gimana, di kok nggak makan nih, kasihan gini-gini. Nggak apa-apa, dibiarin ya sehari 2 hari dibiarin. Nah, biasanya kalau 2 hari itu biasanya keluar sudah ASI baru diberi. Mudah-mudahan menjawab gitu. Terima kasih Pak. Oke. Eh, yang lainnya silakan. Devi. Devi sudah tadi kan ya? Deva, Pak, yang Oh, sudah. Deva. Oh, ya. Oh, ya, Deva ya. Sorry. Oke, Devi. Eh, saya Devi Sumiati izin bertanya. Kan tadi Bapak bilang ibu menyusui itu harus berhati-hati dalam mengkonsumsi obat ya. Ya. Nah, kalau di saya tuh Pak, kalau ibu habis melahirkan itu disarankan buat minum jamu. Jamu itu tapi kadang ibunya tuh nggak terlalu suka jamu gitu Pak. Jadi gimana reaksi yang bisa diberikan kalau begitu? Yang menyarankan siapa? Itu, orang orang tuanya, mertuanya gitu, Pak. "Kamu minum jamu Nah, habis ini biar," katanya, "produksi ASI-nya biar lancar," gitu katanya. oke. Oke, pertanyaan bagus ini ya. Tadi kan kita balik ke faktor non gizi ya, ada dukungan sosial di sana kan. Nah, ini salah Terima kasih. satunya nih. Ya, sama-sama. Ini kan ada salah satunya dukungan sosial ya. Di sinilah nanti mertuanya, orang tuanya itu akan menyarankan kayak gitu. Ini harusnya minum jamu loh. Kenapa? Ya katanya biar. Nah, itu ya. Kalau saya sudah dengar katanya itu 100% tidak bisa dipercaya gitu ya.
sampai ada evidence base yang berbicara gitu ya. Sampai ada bukti ilmiahnya gitu. Jadi jangan mudah percaya dengan omongan katanya gitu ya. Pertama gini, jamu mayoritas itu adalah memiliki kandungan zat aktif yang banyak. Karena dan mekanisme dalam tubuh itu menyebabkan konsekuensi medis yang berbeda-beda setiap orang. Karena kandungan tadi itu pertama banyak, yang kedua tidak terukur, itu jamu. Kecuali memang jamu yang sudah ada logo jamunya ya. Kalau kita minum konsumsi jamu ada logo jamunya, yaitu yang memang sudah misalkan sudah tersertifikasi, sudah diuji lab gitu ya, dan memang itu terbukti secara ilmiah, itu nggak apa-apa gitu ya. Contohnya mungkin misalkan Kato terbangun itu memang sudah jamu itu memang sudah teruji, itu nggak ada masalah gitu. Tetapi ketika itu sudah campuran ini dan seterusnya, harus mengkonsumsi lamtoro lah, mengkonsumsi akar inilah, akarnya tumbuhan tertentu atau sarinya ini dan seterusnya, dimasak, digodok, dicampur ini, campur itu, macam-macam, itu belum teruji secara klinis, dan itu menurut saya cukup berbahaya apabila dikonsumsikan kepada ibu menyusui gitu ya. Ini mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, sudah. Terima kasih. Oke, sama-sama, Devi. Oke, silakan lainnya. Oke, Safitri silakan. Baik, perkenalkan nama saya Safitri. Di sini saya akan bertanya, Bapak, bagaimana jika ada ASI yang bercampur dengan darah? Apakah itu masih aman terhadap perkembangan dan kesehatan bayi? Tidak, kalau itu darah ular ya. Jadi sangat berbahaya gitu ya. Tergantung darahnya siapa, kemudian apakah darah itu darahnya kanal intinya bukan misalnya ada luka terbuka pada ibunya gitu ya di kaki gitu, darah itu netes ya, tentu saja tidak aman gitu ya. Tetapi apabila itu darahnya itu darah yang bercampur di puting, menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Nggak ada masalah. Jadi dan itu sering ya, sering terjadi. Jadi puting ibu lecet tuh hal yang biasa ya, hal yang biasa pada ini. Karena bayi itu ya sedotannya itu lebih kuat ya daripada alat pumping gitu. Jadi lebih ini. Jadi dan itu sering mengakibatkan lecet pada puting. Itu hal yang biasa. Jadi kalau apabila lecet kemudian berdarah, ya bercampur dengan susunya itu nggak ada masalah. Menurut saya seperti itu. Gitu, Safitri. Gimana? Menjawab? Iya, Pak. Oke. Baik teman-teman, thank you atas pertanyaannya, ya. Kemudian atas waktunya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salahnya ya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini Pak. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan video proses pembelajaran mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart tahun 2023. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Negeri Jember, kepada jurusan kesehatan, kepada rekan-rekan dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.